Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiawan, NPM 213510241. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis data pada mata kuliah basis data dokumen. Yang pertama, basis data. Apa itu basis data? Basis data itu adalah database seperti lemari arsip. Tugas kita adalah mengelola dan menyusun arsipnya dengan rapi, misalnya memberi label dan mengelompokkannya. Tujuannya supaya saat kita butuh arsip, kita bisa menemukannya dengan cepat karena sudah tertata dengan baik. Contohnya seperti gambar ini. Arsip pegawai berada di rak nomor 1, kemudian arsip pelanggan berada di rak nomor 2, arsip penjualan berada di rak nomor 3, arsip pembelian berada di rak nomor 4. Ini akan memudahkan kita untuk mencari datanya sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian, basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis yang berarti tempat penyimpanan dan juga data adalah informasi dari dunia nyata seperti orang, barang, peristiwa, dan lainnya. Data bisa berbentuk berbagai macam format seperti angka, teks, gambar, atau simbol yang mewakili objek atau peristiwa di dunia nyata. Basis data disimpan di media penyimpanan berbasis disk, seperti hard disk atau flash disk, agar data-data tersebut bisa disimpan secara permanen. Tidak semua data yang disimpan di disk tersebut adalah basis data. Data hanya disebut basis data jika diatur dan dikelola dengan baik. Tujuan utama basis data adalah untuk memudahkan pengaturan, pengelompokan, dan pencarian data dengan cara yang efisien. Operasi basis data. Basis data di dalam disk dapat dibuat, dihapus, atau diubah sesuai kebutuhan. Basis data biasanya disimpan dalam file berbeda tergantung jenis datanya, seperti file pegawai, pelanggan, atau penjualan. Operasi dasar dalam basis data dikenal sebagai CRUD, yang mencakup pembuatan, pembacaan, pengubahan, dan penghapusan data. CRUD artinya adalah Create, Read, Update, dan Delete. Create digunakan untuk membuat data baru di dalam database. Read digunakan untuk mencari atau membaca data yang sudah ada di dalam basis data. Kemudian update untuk mengubah data yang sudah ada, dan juga delete untuk menghapus data. Ini adalah diagram basis data, di mana data-data ini disimpan di dalam sebuah disk yang tersusun dengan rapi. Misalnya pegawai berada di disk paling atas, kemudian pelanggan berada di disk paling bawah, kemudian penjualan juga berada di posisinya masing-masing, sehingga akan memudahkan kita dalam mencari data. Tujuan basis data yang pertama adalah speed, kecepatan dalam mengambil dan juga mencari data. Yang kedua adalah space, efisiensi dalam ruang penyimpanan. Kemudian yang ketiga, akurasi, data yang akurat. Yang keempat, availability, ketersediaan data. Jadi kita akan memastikan bahwa data itu tersedia di situ. Kemudian completeness, kelengkapan data. Yang keempat, berapa nih? Selanjutnya adalah security, yaitu keamanan data. Yang terakhir adalah shareability, kemudahan berbagi data. Jadi tujuan basis data itu adalah menciptakan seluruhnya ini menjadi lebih mudah dan lebih aman. Kemudian contoh penerapan basis data. Yang pertama itu bank. Dalam mengelola data nasabah, tabungan, transaksi, dan lain-lain, itu pasti mereka menggunakan basis data. Kemudian di rumah sakit dalam mengelola data pasien, histori rawat, dokter, dan lain-lain, mereka juga menggunakan basis data. Sekolah, dalam mengelola data guru, pelajar, mata pelajaran, nilai ujian, dan lain-lain, itu mereka juga menggunakan basis data untuk memudahkan itu semua. Kemudian dalam toko online, dalam mengelola data pelanggan, penjualan, barang, pembelian, pengiriman, dan lain-lain, mereka juga menggunakan basis data. Selanjutnya adalah sistem basis data. Sistem basis data perlu ada yang melakukan pengolahan datanya. Pengelola basis data adalah program atau aplikasi, software, atau perangkat lunak. Gabungan aplikasi pengelola dan basis datanya kita sebut dengan nama sistem basis data atau database management system. Jadi seperti gambar ini, di dalam ini ada basis data, yaitu kumpulan data yang sudah teratur ya. Kemudian di luar ini ada kotak yang bernama sistem basis data. Sistem basis data ini yang akan melakukan pengelolaan data terhadap basis data yang ada di dalamnya. Kemudian, komponen sistem basis data. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yaitu komputer, laptop, server, dan lain-lain. Yang kedua, sistem operasi, seperti Windows, macOS, Linux, dan lain-lain. Yang ketiga, aplikasi basis data seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan lain-lain. Yang keempat, user, pengguna seperti programmer, database admin, end user, dan lain-lain. Yang kelima adalah aplikasi lain yang menggunakan basis data seperti web, desktop, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambaran dari yang sudah dijelaskan tadi, yaitu komponen sistem basis data. Yang pertama di sini adalah sebuah sistem basis data yang di dalamnya terdapat basis data. Ini akan diakses oleh end user, kemudian akan
diawasi dan juga diatur oleh programmer. Jadi programmer ini akan mengirimkan bahasa kepada sistem basis data yang kemudian akan mengelola basis data di dalamnya. Ini akan ditampilkan pada web atau aplikasi yang sedang menggunakan basis data ini. Kemudian bahasa basis data. Sistem basis data merupakan perantara antar basis data dengan pengguna, orang ataupun aplikasi lain. Biasanya untuk mengelola basis data, kita akan menggunakan bahasa basis data sesuai dengan sistem basis data yang kita gunakan. Secara garis besar, dalam bahasa basis data terdapat dua jenis perintah, yaitu DDL, Data Definition Language, dan DML, Data Manipulation Language. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. DDL merupakan perintah-perintah dalam bahasa basis data untuk membuat struktur bentuk dari basis data yang akan kita buat. Misalnya, perintah untuk membuat, mengubah, atau menghapus basis data arsip tempat menyimpan tabel atau file. Perintah untuk membuat atau mengubah atau menghapus tabel tempat menyimpan data. Selain itu, dalam DDL kita juga perlu menentukan kamus data dari tiap tabel yang kita buat, seperti nama-nama kolom di tabelnya dan tipe data untuk kolom di tabelnya. Kemudian, Data Manipulation Language atau DML. DML merupakan perintah-perintah dalam bahasa basis data untuk memanipulasi data setelah kita buat struktur basis datanya menggunakan DDL. Misalnya menambah, mengubah, menghapus, atau mencari data di tabel. Ini adalah CRUD. Kemudian ini adalah diagramnya, di mana ini adalah sistem basis data. Di dalam sistem ini terdapat sebuah basis data. Kemudian di sini ada seorang programmer yang menggunakan perintah bahasa basis data untuk mengelola sistem basis data yang terhubung ke dalam basis data. Kemudian model data. Model data merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, dan batasan data. Model data dibuat dengan tujuan agar kita bisa tahu makna dari data dan juga relasi antar datanya. Terdapat banyak cara untuk membuat model data. Yang paling populer adalah menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD atau Entity Relationship Model. Model data dalam basis data kebanyakan dibuat dalam bentuk Entity Relationship Model. Dalam model ER, data dunia nyata direpresentasikan dalam komponen-komponen. Terdapat beberapa komponen dalam model ER, yaitu entity, atribut, dan relationship, atau dalam bahasa Indonesia, entitas, atribut, dan juga hubungan. Di sini, entity atau entitas merupakan individu yang mewakili data, fakta yang nyata, dan bisa dibedakan dari sesuatu yang lain. Saat menentukan sebuah entity, kita perlu lihat ruang lingkup yang sedang kita kerjakan. Contohnya, orang mungkin bisa kita anggap sebagai satu entitas, namun dalam ruang lingkup rumah sakit, bisa jadi tidak dibuat dalam satu entity, karena orang tergantung jenisnya. Misal, apakah entitas pasien atau entity dokter. Jadi misalnya dalam rumah sakit, itu kan tidak bisa kita sebut entitas itu satu orang saja, karena di dalam rumah sakit itu entitasnya ada entitas pasien, entitas dokter, atau entitas yang lainnya. Kemudian atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Penentuan atribut dalam entitas biasanya berdasarkan fakta yang ada dan yang dibutuhkan dalam ruang lingkupnya saja. Contohnya, dalam entitas pasien, kita bisa menambahkan atribut seperti nomor pasien, nama pasien, alamat pasien, dan lain-lain, seperti riwayat penyakit dan lain-lain. Dan fakta yang tidak masuk dalam ruang lingkup mungkin tidak kita perlu jadikan atribut, misalnya hobi pasien, harta pasien, atau yang lainnya. Dalam atribut biasanya terdapat atribut kunci yang digunakan sebagai kunci representasi dari entitas tersebut, contohnya nomor pasien. Kemudian relationship atau hubungan. Relationship merupakan hubungan antar entitas atau entity. Detail tentang relationship akan dibahas di materi model data relationship. Contoh misal, dalam ruang lingkup rumah sakit, hubungan entity dokter dan pasien adalah merawat. Jadi misalnya ada satu entitas dokter, kemudian ada satu entitas pasien, itu akan dihubungkan dengan satu relationship yang bernama merawat. Kemudian entitas relationship diagram. Setelah menentukan entity, atribut, dan relationship, selanjutnya dalam IR biasanya akan dibuat dalam bentuk diagram. Entitas relationship diagram (ERD) sangatlah sederhana. Kita bisa mempresentasikan setiap entity, atribut, relationship, dan hubungannya dengan gambar seperti diagram berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi, entitas itu akan digambarkan dengan bentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian atribut itu akan dibentuk dengan bentuk oval. Kemudian untuk relationship atau hubungan ini akan berbentuk seperti layang-layang. Nah, kemudian link ini adalah garis yang menghubungkan antara komponen ini. Jadi nanti entitas ini akan memiliki atribut dan kemudian akan dihubungkan dengan link atau garis, dan kemudian antara entitas ini akan terhubung dengan relationship.
Tahapan pembuatan IRD. Contoh kasusnya adalah toko online. Misalnya kita akan membuat sebuah toko online. Nah, di sini kita akan menentukan entitas. Hal pertama yang perlu kita tentukan dalam membuat IRD adalah menentukan entitas yang akan terlibat dalam toko online tersebut. Misalnya, dalam toko online kita akan menentukan 3 entitas yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, dan barang. Perlu diingat, dalam toko online yang nyata, sebenarnya banyak sekali entitas yang terlibat. Mungkin itu ya barang atau tanggal dan lain-lain. Kemudian, kode diagram entity seperti ini. Jadi diagramnya kita akan membuat 3 entitas, yaitu pembeli, penjual, dan juga barang. Kemudian menentukan atribut key. Setiap entity wajib memiliki atribut key, maka selanjutnya kita perlu menentukan atribut key dari setiap entity. Misal pada pelanggan, atribut key-nya adalah email, pembeli atribut key-nya adalah email, dan barang atribut key-nya adalah SKU. SKU ini adalah kode barangnya. Nah, di sini adalah kita menentukan atribut key pada setiap entitas, yaitu pembeli memiliki atribut key email, kemudian penjual memiliki atribut key email juga, kemudian barang memiliki atribut key SKU. Atribut key ini ditandai dengan garis bawah seperti ini. Selanjutnya, menentukan atribut. Setelah menentukan atribut key, selanjutnya kita bisa melanjutkan dengan menentukan atribut dari tiap entitas yang masuk ke ruang lingkup yang akan kita buat. Nah, yang pertama tadi kan kita menentukan key-nya seperti email, dan juga SKU. Tapi ini sebenarnya di sini ada garis bawahnya karena ini merupakan atribut key. Kemudian kita akan menambahkan atribut yang lain seperti nama, alamat, kemudian ada nama, harga, dan juga nama pada entitas penjual. Kemudian implementasi model data. Implementasi model data merupakan tahapan untuk membuat basis data secara fisik yang ditempatkan dalam disk dengan bantuan sistem basis data. Setelah selesai membuat IRD, kita bisa membuat implementasinya dalam basis data. Secara umum, entity yang kita buat di dalam IRD akan menjadi tabel di dalam basis data, dan atribut yang akan kita buat dalam IRD akan menjadi kolom di tabel di dalam basis data. Contohnya seperti ini. Tadi, pembeli memiliki atribut key email, kemudian ada atribut dengan nama, juga alamat akan diubah menjadi sebuah tabel, yaitu tabel pembeli yang berisi email, nama, dan juga alamat. Email sebagai atribut key. Kemudian untuk penjual, di sini ada atribut key-nya adalah email dan juga ada atribut nama, dan akan dibuat menjadi tabel, yaitu tabel penjual dengan isinya adalah email dan juga nama. Begitu juga dengan barang, dengan kodenya adalah SKU atau atribut key-nya adalah SKU, dan juga ada atribut dengan nama dan juga harga, dan akan diubah menjadi sebuah tabel barang yang berisi SKU, nama, dan juga harga. Kemudian tipe data. Dalam sistem basis data, setiap kolom di tabel yang kita buat perlu ditentukan tipe datanya. Penentuan tipe data biasanya mengikuti tipe data yang tersedia di sistem basis data yang akan kita gunakan. Secara umum, ada beberapa tipe data yang umum biasa digunakan di sistem basis data. Yang pertama adalah tipe data teks, untuk kolom yang berisikan data karakter, misalnya nama, alamat, atau sejenisnya. Kemudian yang kedua, number, untuk kolom yang berisikan data angka, misalnya harga, stok, nomor HP, dan lain-lain. Kemudian ada date atau tanggal, kemudian time, waktu, timestamp untuk kolom yang berisikan data tanggal, waktu, atau gabungan tanggal dan waktu, misalnya tanggal lahir, waktu pendaftaran, dan sejenisnya. Kemudian yang keempat adalah tipe data boolean, untuk kolom yang berisikan data benar, true, atau salah, false, misalnya status menikah, dan sejenisnya. Dan masih banyak tipe data lainnya. Untuk detail tipe data tidak akan dibahas di materi ini karena sudah sangat spesifik ke aplikasi sistem basis data yang akan kita gunakan. Kemudian model data relasional. Selain entity dan atribut, terdapat juga komponen relationship. Relationship menunjukkan hubungan antar entity dengan entity yang lain. Misal, hubungan antar entity penjual dengan entity barang. Relationship di antara keduanya mengandung arti bahwa penjual sedang berjualan atau menjual barang. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan tentang jumlah entity yang dapat berelasi dengan entity lainnya. Contohnya, misal pada kasus toko online, entity penjual bisa berelasi dengan satu entity barang atau lebih, atau bahkan tidak ada. Kemudian ini adalah contohnya adalah relasi one to one. Relasi one to one artinya hubungan antara entity A misalnya hanya bisa berhubungan dengan entity B dengan maksimal hanya satu entitas saja. Jadi satu entitas A dapat berhubungan dengan satu entitas B saja, tidak boleh lebih dari satu. Begitu pula sebaliknya, entity B hanya bisa berelasi dengan satu entity A. Ini adalah diagram dari one to one, yaitu entity A, entity 1 ini hanya dapat berhubungan dengan entity B dengan entity 1. Gitu.
Tidak boleh lebih, tidak boleh ini entity 1 dan juga entity 2 tidak boleh. Kemudian di sini one to many, yaitu artinya hubungan antara entity A misalnya bisa berhubungan dengan banyak entity B. Jadi entitas A ini bisa memiliki banyak hubungan dengan entitas B. Satu entitas A bisa memiliki lebih dari satu hubungan dengan entitas B. Kemudian many to one, ini kebalikannya, yaitu banyak dari entitas A dapat berhubungan dengan satu entitas B. Kemudian many to many, jadi ini bisa banyak, sama-sama banyak ya. Jadi entitas A ini bisa berhubungan dengan entitas B boleh lebih dari satu. Entitas A bisa ke sini lebih dari satu, entitas B ke sini juga bisa lebih dari satu. Kemudian membuat ERD. Nah, ini adalah diagram ERD beserta relationship-nya. Di sini ada entitas, 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 kemudian di sini ada relationship-nya, di sini ada atribut dan juga atribut key-nya seperti ini. Dan seperti itu. Atribut key ditandai dengan garis bawah seperti ini. Jadi ini adalah contoh diagram dari ERD. Kemudian menentukan atribut foreign key, yaitu kunci kedua. Saat kita membuat entity, kita akan menentukan atribut key atau dibilang primary key, yaitu atribut kunci yang merepresentasikan entity tersebut. Dalam relationship, kita juga bisa menambahkan atribut dan biasanya kita juga perlu menentukan atribut foreign key, yaitu atribut key di entity yang menjadi digunakan sebagai data untuk lookup, melihat ke entity pemilik relasi tersebut. Pada kasus membeli, misalnya kita perlu tahu siapa yang membeli, email pembeli, dan barang apa yang dibeli, yaitu SKU barang. Pada kasus menjual, kita perlu tahu siapa yang menjual, yaitu email penjual, dan barang apa yang dia jual, SKU barang. Jadi kita memerlukan atribut key dari setiap entitas yang ada. Nah, ini contohnya. Di sini, ini adalah diagram ERD yang tadi, tapi bedanya adalah di sini. Di dalam relation, ini ada namanya primary key. Jadi yang email ini diambil dari primary key yang ada di dalam pembeli, yang dimiliki oleh pembeli. Ini namanya adalah foreign key. Begitu juga dengan SKU, ini diambil dari primary key milik si barang. Jadi keduanya ini akan dijadikan primary key, dijadikan foreign key pada relationship ini. Begitu juga dengan menjual antara barang dan juga penjual. Kemudian ini adalah hubungannya, yaitu N dan juga N1. N ini artinya many, kemudian one ini adalah ya satu, many to one. Begitu. Ini hubungannya adalah pembeli dengan barang. Ini memiliki hubungan many to many. Jadi banyak pembeli bisa membeli banyak barang. Nah, hubungannya dengan barang dan juga penjual ini adalah many to one. Jadi banyak barang bisa dijual oleh satu penjual. Begitu juga satu penjual bisa menjual banyak barang. Kemudian melengkapi atribut tambahan. Bukan hanya entity yang bisa memiliki atribut, relationship pun bisa memiliki atribut jika memang perlu. Sebelumnya kita sudah menambah atribut yang bersifat foreign key, sekarang kita bisa tambahkan atribut yang sifatnya deskriptif. Misalnya pada relasi pembeli, kita akan tambahkan atribut jumlah, dan pada relasi menjual, kita tidak akan menambah atribut deskriptif lainnya. Contohnya nih, yang tadi itu ada kita tambahkan foreign key yaitu email dan juga SKU dari barang. Kemudian akan ada atribut tambahan yaitu berupa jumlah. Jumlah ini adalah atribut tambahan pada relation. Oke, kemudian implementasi model data relation. Menambah relasi one to one. Sebelum kita lanjut, kita akan coba tambahkan entity yang berrelasi one to one di kasus toko online. Misalnya di kasus toko online, kita akan menambahkan entity dompet di mana pembeli hanya bisa memiliki satu dompet dan satu dompet hanya dimiliki oleh satu pembeli. Dan di dompet kita akan tambahkan atribut key, email, dan atribut saldo. Contohnya seperti ini. Pembeli memiliki satu dompet, jadi ini one to one. Nah, dalam relationship-nya, ini ada foreign key yang bernama email pembeli dan juga email dompet. Nah, seperti ini. Kemudian implementasi one to one. Pada kasus implementasi relasi one to one terdapat dua cara. Jika pada kasus tiap entity dipastikan menggunakan atribut key dengan nilai yang sama, maka kita bisa gunakan atribut key di tiap entity sebagai acuan untuk saling berrelasi. Namun, jika pada kasus tiap entity bisa memiliki atribut key yang berbeda, maka kita perlu membuat atribut foreign key di salah satu entity yang lebih lemah, di mana atribut foreign key tersebut harus unik, tidak boleh ada yang sama. Nah, seperti ini contohnya. Nah ini contohnya implementasi one to one. Jadi ini tadi ya, jadi ini akan dipindahkan menjadi tabel seperti ini.
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu entitas ini memiliki atribut email, nama, dan juga alamat, kemudian dirubah menjadi tabel pembeli. Begitu juga dengan dompet, ini akan diubah menjadi tabel dompet. Ini juga mirip-mirip saja, cuman di sini untuk menghubungkannya, di sini dalam tabel dompet ini itu ditambahkan email pembeli. Oke. Kemudian implementasi one to many atau many to one. Pada kasus relasi one to many, implementasinya tergantung relasinya. Jika pada kasus relasinya terdapat atribut deskriptif, maka diperlukan tabel baru sebagai implementasi dari relationship-nya. Namun pada kasus relasinya tidak memiliki atribut deskriptif, maka tidak perlu tabel baru. Kita hanya butuh menambah atribut foreign key di entity yang bersifat many. Contohnya seperti ini. Ya seperti tadi, yaitu antara entitas ini dirubah menjadi table, begitu juga dengan penjual dirubah menjadi table. Implementasi many to many. Pada implementasi relasi many to many, maka diimplementasikan dalam bentuk table relasi, di mana di dalam table relasi tersebut terdapat semua atribut foreign key dari semua entity yang berelasi. Contohnya seperti ini. Entitas pembeli akan dirubah menjadi tabel, yaitu tabel pembeli memiliki atribut email, nama, dan juga alamat. Dan juga barang ini akan dimasukkan seperti ini. Nah, di sini bedanya adalah kita akan menambahkan satu tabel lagi dalam relasinya untuk menyimpan tabel pembeli, yaitu yang berisi email, SKU, dan juga jumlah. Email ini merupakan foreign key dari pembeli, dan juga SKU ini merupakan foreign key dari barang. Normalisasi data. Normalisasi data adalah proses atau tahapan dalam membuat basis data yang bertujuan untuk menghilangkan data redundansi atau ganda dan data yang tidak konsisten. Aturan dalam normalisasi data adalah membagi tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil dan menghubungkan menggunakan relasi. Jenis atribut. Jenis atribut ini ada 5, yaitu atribut key, simple atribut, dan composite atribut, single value atribut, dan multi value atribut, mandatory atribut, dan derived atribut. Yang pertama adalah atribut key. Atribut key adalah nilai yang bisa digunakan sebagai identitas baris pada tabel yang sifatnya unik. Biasanya atribut key dibilang juga dengan nama primary key. Atribut key memiliki entitas lain yang disimpan sebagai atribut di entitas lain, disebut foreign key. Kemudian yang kedua, simple attribute dan composite attribute. Simple attribute adalah atribut yang tidak bisa diuraikan lagi, sedangkan composite attribute adalah atribut yang masih bisa diuraikan lagi. Pada kasus tabel kita tadi, semua kolom sudah simple attribute karena tidak bisa diuraikan lagi. Seandainya misalnya kita ada kolom alamat yang berisikan kombinasi dari jalan, kota provinsi, negara, dan kode pos, maka bisa dibilang kolom alamat tersebut adalah composite attribute. Single value dan multi value attribute. Single value atribut adalah atribut yang memiliki satu nilai, sedangkan multi value atribut adalah atribut yang memiliki nilai lebih dari satu. Pada kasus tabel kita sudah membuat semua kolom menjadi single value atribut. Seandainya kita gabungkan semua produk di satu kolom, maka bisa jadi itu adalah multi value atribut. Selanjutnya adalah mandatory attribute. Mandatory attribute adalah atribut yang wajib diisi dan tidak boleh kosong atau nol. Pada kasus kita, produk 2, 3, dan 4 adalah kolom yang tidak mandatory karena bisa kosong. Kemudian yang terakhir adalah derived attribute. Derived attribute atau atribut turunan adalah atribut yang nilainya diperoleh dari hasil pengolahan atribut lain. Pada kasus kita, contohnya banyak sekali derived attribut seperti produk total, total belanja, total berat, dan lain-lain. Kemudian struktur query language atau SQL. Ya, ini adalah salah satu bahasa instruksi basis data yang paling populer digunakan oleh aplikasi di BMS. SQL berisikan perintah-perintah untuk membuat struktur basis data atau data definition language (DDL) dan juga perintah-perintah untuk mengelola basis data atau data manipulation language (DML). Untuk belajar SQL, kita perlu memilih aplikasi di BMS yang ingin kita pelajari. Biasanya disesuaikan dengan tempat kita bekerja, karena tiap perusahaan biasanya sudah memilih aplikasi di BMS yang mereka gunakan. Contohnya adalah ini, diagram aplikasi sistem basis data. Di sini ada web, programmer, desktop, dan juga aplikasi sistem basis data juga file database. Cara kerjanya adalah, programmer ini akan memiliki interface yaitu web dan juga desktop. Kemudian programmer ini akan mengirimkan bahasa SQL untuk mengelola atau memerintahkan sistem basis data ini agar dapat mengelola file database yang ada di dalam sistem basis data ini. Oke.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas. Saya Andi Setiawan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.